boleh beribadah lagi pada saat ini. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berikan salam kiri kanan. Katakan luar biasa hari ini. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat hari kita. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Untuk hari ini, hari yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu ada di setiap ujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini sidang jemaat-Mu siap untuk memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini ketika kita berada dalam segala permasalahan hidup, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sidang jemaat alami. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, kemana Bapak Ibu akan pergi, tidak akan pernah Bapak Ibu temui sesuatu kedamaian hanya ketika Bapak Ibu mencari wajah Tuhan, duduk diam di bawah kaki salibnya, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, kita menyanyikan pujian ini, kita katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat yang Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanku, sungguh
sangat dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu bisa membalas kesetiaan sungguh mulia.
selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Bapa. Sungguh sangat baik dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami bahkan mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami, biar kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Bahkan seluruh keluarga kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah. Allah kita sungguh ajaib, Allah kita sungguh dahsyat. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita tepuk tangan, kita berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan. Sama-sama kita bertepuk tangan.
Mari tetap tepuk tangan. Kasih yang terbesar dan terpenting kekuatanmu Tuhan yang megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan aku selamat untuk menjauh Tuhan. Kau raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa. Meminta semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa. Meminta semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa. Meminta semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau tetap percaya hanya padamu Tuhan. Karena seperti wanita yang mengurapi kaki, ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk melayanimu Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak.
Mari tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami siap dengar firman pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, menyertai hidup kami. Sampai hari ini kami masih ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga besar GBICC. Pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mewakili gembala dan seluruh pengerja dan seluruh keluarga besar GBICC, kami mengucapkan turut berduka cita bagi berpulangnya almarhumah Bu Christine. Itu biarlah Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan bagi suami, bagi anak-anak yang ditinggalkan. Biarlah senantiasa mereka terpelihara dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memperhatikan Alkitab kita di dalam Injil menurut Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan 46 adalah rangkaian pengajaran Yesus sebelum Yesus masuk di dalam yang namanya penderitaan. Dia akan mempersiapkan diri untuk disalibkan, saudaraku. Bagaimana Yesus berbicara dari hati ke hati dengan para murid. Bagaimana Yesus memberikan sebuah nasihat yang begitu dalam bagi para murid, bagi orang percaya yang ada pada saat itu bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini adalah bagian yang sangat menarik. Kenapa? Bagian ini bicara dua hal. Bicara tentang penghakiman terakhir dan juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi di kuping saudara dan saya. Bicara tentang penghakiman terakhir nanti setelah kita mati nanti kita kemana, itu sudah tidak asing lagi saudaraku. Tapi tahukah saudara, ada hari-hari ini ada orang lain yang mungkin saudara kenal, mereka mungkin akan bicara begini, Yesus datang, kapan? Kapan Yesus datang? Sudah dari dulu. Saya bicara dengan seorang saudara saya. Dia kuliah di Satya Wacana Salatiga saudara. Dia bicara, kakak, Yesus datang tuh cuman wacana doang. Sesuatu yang belum jelas. Rencana dari dulu, tapi nggak pernah ada realisasi. Nggak datang-datang. Saudaraku, iman saudara dan saya sementara dipertaruhkan. Saya katakan untuk dia, Nyong, kebetulan dia adalah orang Ambon. Saya bilang, Nyong, Anda suka nggak suka, setuju nggak setuju, Yesus pasti datang. Artinya saya mau katakan untuk saudara dan saya, Yesus mau datang hari ini, Yesus mau datang besok, Yesus mau datang tahun depan, Yesus mau datang 20 tahun depan, Yesus mau datang malam ini pun, itu suka-sukanya Tuhan. Amin saudaraku, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia datang. Tapi yang pasti, Yesus pasti datang saudara. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang menarik di sini adalah ketika sebelum Yesus datang pada kali yang kedua nanti, saudara dan saya harus lakukan apa? Apa yang harus saudara dan saya kerjakan? Hari-hari ini, saudaraku, dunia sementara menanti-nantikan yang namanya kasih Bapa. Dunia sementara meratap yang namanya cintanya Tuhan. Orang mau mengenal Bapa di surga saudaraku. Bagaimana lawatan Tuhan terjadi di mana-mana saudara. Orang berdoa di jalan-jalan meminta belas kasihan Tuhan. Kenapa? Mereka butuh Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar saudaraku. Tema sederhana pagi hari ini. Colek kiri kanan bilang, siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu, siapkanlah keluargamu, siapkanlah anak-anakmu, siapkanlah istrimu, siapkanlah suamimu. Karena apa? Karena Yesus akan datang lagi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa yang harus kita siapkan saudara? Saya percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita adalah Yesus yang begitu teratur, Yesus yang begitu detail. Saya katakan begini, Yesus begitu sayang dengan saudara, Yesus begitu mengasihi saudara, Yesus tidak mau saudara dan saya binasa. Sehingga Yesus menyampaikan sebuah kisi-kisi yang jelas, sebuah aturan yang detail, sebuah konsep yang benar, jelas dengan satu persatu, yang kecil, yang besar, semuanya satu persatu. Saudara pernah ingat waktu kita masih belajar di sekolah, sebelum kita ulangan, ujian akhir saudara, atau ujian semester atau ulangan apapun, guru kita memberikan yang namanya kisi-kisi saudara. Supaya apa? Nanti kita keluar kita tahu bahwa oh ini yang nanti keluar, ini yang nanti. Sama juga dengan Yesus. Yesus yang kita percaya dia datang dari surga. Dia balik ke surga, nanti dia akan datang kembali lagi ke bumi untuk menjemput saudara dan saya. Percaya, harus percaya itu, pegang janji itu. Yang saya heran, ada orang yang memang sampai hari ini kadang gak percaya tentang kedatangan Tuhan. Bahkan dia Kristen pun, dia bilang itu wacana. Saudaraku, ini sesuatu, ini saya katakan, ini iman saudara dan saya harus pertaruhkan. Amin saudara. Pegang itu baik. Yang pertama, siapkan dirimu, siapkan diri saya. Kita sama-sama mempersiapkan diri. Yang pertama, yang harus kita siapkan adalah layanilah dia selagi waktu masih siang. Bilang kiri kanan, layanilah dia selagi waktu masih siang. Layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Layanilah Tuhan selagi masih diberikan kesehatan. Layanilah Tuhan selagi kakimu tidak encok-encok. Selagi engkau masih bisa berjalan. Tanganmu bekerja bagi Tuhan. Kakimu bekerja melayani Tuhan, berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mulutmu bicara tentang firman Tuhan, kasihnya Tuhan. Layani Tuhan selagi masih ada kesempatan saudara.
Wow, luar biasa. Firman Tuhan katakan, layanilah Tuhan, kerjalah, bekerjalah selagi waktu masih siang. Ketika malam datang, tidak ada satu orang pun tidak dapat melakukan pekerjaan. Saya mau katakan, terjemahan jauhnya begini. Kerjakanlah selagi hari masih siang. Artinya, waktu engkau masih sehat, waktu engkau masih diberikan kekuatan, waktu engkau masih diberikan umur panjang, waktu engkau masih diberikan kekuatan untuk bekerja, seharusnya hidup ini harus dipakai untuk melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, saudara. Pertanyaannya adalah, bukan cuma kita di mimbar, saudara. Orang melayani Tuhan bukan cuma bicara di mimbar. Orang melayani Tuhan bukan sapu ngepel di dalam gereja, di rumah Tuhan. Tidak, bukan. Tapi ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga, mengasihi istri kita, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita, tetangga kita yang belum mengenal Tuhan, kita memperkenalkan Yesus kepada, kita menolong mereka, memberi sesuatu kepada mereka, kita membicara tentang kasih kepada orang itu, kita sementara melayani Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah punya waktu itu untuk membagi kasih Tuhan kepada mereka? Firman Tuhan jelas, saudaraku. Yesus memberikan sebuah contoh, kisi-kisi yang jelas, detail, saudaraku. Ketika kita melakukan ini, maka engkau, ketika kita melakukan kehendak Bapa, jelas engkau punya tempat di surga. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tempatmu jelas dalam kegelapan neraka. Saudara pilih mana? Hari ini firman Tuhan datang, saudara, bagi saudara dan saya. Mari saudara dan saya berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya dan istri bicara banyak. Kita dua sharing, saudaraku. Siapa yang tidak butuh mobil? Siapa yang tidak butuh motor? Siapa yang tidak butuh kendaraan yang baik? Siapa yang tidak butuh rumah? Siapa yang tidak butuh anak sekolah punya masa depan yang baik? Siapa yang tidak butuh sesuatu yang makan enak? Siapa yang tidak butuh? Siapa yang tidak butuh uang banyak? Semua orang butuh. Saya dan istri butuh. Kita semua butuh, saudara. Tapi saya dan istri komit, Tuhan, kami tetap mau melayani-Mu, Tuhan. Apapun yang Engkau beri untuk kami tetap percaya bahwa Engkau pelihara hidup kami. Kami tidak mau terikat dengan dunia ini. Kami tidak mau memikirkan, Tuhan, nanti saya punya rumah satu jadi dua, mobil nanti tambah, atau saya punya pekerjaannya bagaimana. Itu boleh, saudaraku. Tapi jangan sampai terikat dengan dunia ini. Saudaraku, seseorang tidak mungkin menikmati kehadiran Tuhan. Tidak mungkin menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya. Tidak mungkin menikmati hatinya Tuhan. Merasakan hatinya Tuhan. Sementara hatinya, pikirannya masih terikat dengan dunia ini. Mau datang ke gereja, mau dengar firman setel yang padahal online. Susah minta ampun. Mau dengar komker, mau pencet duduk komker aja, susah minta ampun. Suruh untuk naik jadi singer atau apa, aduh saya nggak bisa dulu deh, saya suaranya saudaraku, saya katakan sekali lagi, mari berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kerjakanlah itu. Karena ketika hari sudah malam, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan pekerjaannya. Artinya waktu Tuhan sudah panggil kita, selesai. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kenapa? Kita udah selesai. Saudaraku, ada orang bilang begini ke saya, aduh, saya sekarang sakit, nanti saya sembuh baru saya layani Tuhan. Saya sehat ya baru saya layani Tuhan. Tuhan, saya percaya. Ya pasti ada saudaraku yang seperti itu. Tuhan pasti kasih kesembuhan dan dia layani Tuhan. Tapi saudaraku, alangkah baiknya, alangkah Tuhan begitu menghargai waktu engkau sehat, waktu engkau punya segala-galanya, waktu engkau punya waktu banyak untuk melayani Tuhan. Kerjakanlah itu, berdarah-darah pun engkau pertaruhkan, layani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, sampai mati pun engkau harus berkatakan, ya Tuhan, iman saya pertaruhkan untuk Tuhan. Itu yang saya sampaikan ke ibu almarhum Ibu Christine. Sampai akhir hidupnya, badannya kurus, begitu sangat kurus, saudaraku. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya katakan, jangan pernah panggil dukun datang di sini. Jangan pernah panggil orang pintar datang berobat di sini.
Percayalah pada Yesus sampai Tuhan panggil ibu. Percayalah, Tuhan sudah siapkan yang tempat terbaik. Dan hari kemarin Tuhan melakukan keputusan yang luar biasa, saudaraku. Yang pertama, layanilah Tuhan selagi waktu masih siang. Poin yang kedua, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih. Apa yang harus kita siapkan, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih? Poin yang kedua adalah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan nanti waktu penghakiman, saudara. Ada hal yang memang kita harus bawa untuk Tuhan. Kita pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan, saudara? Yang poin yang kedua adalah bilang kiri kanan begini, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa yang saudara dan saya kerjakan hari-hari ini, itu yang nanti kita tuai. Apa yang saudara lakukan hari ini, itu yang nanti saudara dapat dari bagian dari Tuhan. Artinya waktu engkau begitu mengasihi Tuhan, hari-hari ini engkau akan mendapatkan upah itu, saudara. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Yesus cuma ingin kita melakukan pekerjaan dari kerajaan Allah. Dia mau supaya saudara dan saya terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kerajaan Allah. Kenapa? Karena apa yang saudara dan saya tabur yang sifatnya kerajaan Allah, itu yang nanti kita terima dalam kekekalan. Tapi selama engkau tidak mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah, jangan pernah saudara berharap, saya berharap itu yang kita dapat di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, hukum tabur tuai adalah hukum kerajaan Allah. Apa yang kita tabur di bumi, kita nanti akan tuai di surga. Jangan pernah berharap engkau dapat tuaian. Engkau tidak menabur. Ketika engkau menabur kebaikan, menabur kasih sayang kepada orang lain, menabur cinta kepada orang lain, itu yang akan kita tuai nanti, Bapak, di surga, bersama Bapak di surga. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, jangan pernah engkau berkata bahwa saya nggak punya waktu, saya nggak punya kesempatan, sudah nggak, hampir nggak ada waktu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan kasih waktu kita 24 jam, saudara. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak pada punya waktu bersama dengan Tuhan? Saudara yang Tuhan Yesus kasih, poin pertama sekali lagi saya katakan, mari kita berlomba-lomba. Apa? Menabur kebaikan, menabur kasihnya Tuhan. Care dengan orang lain, perhatian dengan anggota komker yang mungkin lagi kurang, care dengan orang yang butuh, kita doakan walaupun lewat handphone, care walaupun kita mungkin cuma tanya apa kabar selo, apa kabar, orang sudah senang. Apa yang kita tabur, saudaraku, itu yang nanti itu kita tuai, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya ini yang sifatnya dunia ini, Pak. Saya kalau dapat beras, saudaraku, dari teman atau dari saudara, itu bukan untuk saya sendiri, saudara. Saya pisahnya untuk saya, yang cukup untuk saya. Saya bagi kepada orang lain juga. Saya berbagi dengan mereka. Saya mau bilang begini, saudaraku, Pak Jokowi, hari ini, saudaraku, ada banyak orang yang bisa menerima bantuan dari pemerintah, saudara. Bantuan dari kota, dari kecamatan, dari kelurahan, dari RT RW, dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi. Saudara, hari ini saya nggak terima itu, atau mungkin saudara-saudara lain nggak terima, saudara. Tapi tahukah saudara, kita sampai hari ini, saudara dan saya terpelihara bukan karena pemerintah kota, bukan karena pemerintah provinsi, bukan karena pemerintah pusat, bukan karena RT RW, bukan karena siapa-siapa. Kita terpelihara sampai hari ini karena Tuhan, Allah kekal, Allah kita yang luar biasa, pemeliharaan ilahi. Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena ada hukum yang saudara dan saya lakukan. Hukum tabur tuai. Waktu engkau tabur kasih, engkau akan menerima kasih. Waktu engkau
Maka saudara, hari ini sepeser pun saya tidak pernah keluarkan uang untuk beli yang namanya beras. Kenapa? Anugerah Tuhan cukup bagi saya. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi saya. Kenapa? Karena apa yang saya tabur, itu yang akan saya tuai. Saudaraku, hari-hari ini harus, yang di dalam Alkitab harus saya dan saudara praktekkan. Waktu orang lain butuh kasih sayang, kita beri kasih sayang itu bagi mereka. Waktu orang lain lagi butuhnya cinta bagi orang lain, kita menyalurkan. Waktu orang lain sementara meneteskan air mata, seharusnya saudara dan saya bisa meneteskan air mata dengan orang. Waktu saudara dan saya, orang lain susah, kita merasakan kesusahan. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita tolong? Kita tolong. Apa yang bisa kita tabur untuk orang itu? Kita tabur untuk orang itu. Waktu orang itu mungkin gak ada uang, saudara, dia nggak butuh 100.000, 50.000 atau 20 juta. Apa yang bisa kita bantu saudaraku. Kita tabur apa yang bisa kita tabur. Kenapa? Itu yang nanti ikut kita, saudaraku. Bagian itu yang nanti akan Tuhan balas, saudaraku. Mungkin Tuhan nggak balas saat ini, tapi nanti Tuhan akan balas melalui anak-anak kita, melalui saudara-saudara kita, saudara. Mereka akan menikmati. Kenapa? Ada papa dan mamanya melakukan kebaikan bagi orang lain. Saudara, saya pesan ini jelas untuk mama dan papa saya. Dulu sebelum corona, rumah saya itu adalah rumah tempat di mana orang biasa inap, saudara, singgah. Rumah kami nggak terlalu gede, cuma kamar 4, saudara. Saya katakan untuk mama, siapapun orang itu sebelum corona, saudara, musim corona, siapapun orang itu harus rumah ini tempat tinggal orang itu. Siapapun dia, tinggal, kasih makan, nggak bayar, saudaraku, nggak bayar sama sekali. Kami keluarga terpelihara karena Tuhan. Anak-anak, saudara, kakak-kakak saya, adik-adik saya, kami semua terpelihara dan masa depan kami semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan jadikan menjadi orang baik, saudara. Tuhan pakai kami, papa mama kami untuk melayani Tuhan sampai hari tua. Papa saya masih tetap melayani, stay di guru sekolah minggu, saudara. Masih tetap melayani Tuhan. Kenapa? Apa yang kami tahu, apa yang kami tahu itu yang akan kami tuai. Dipercaya, saudaraku, tetap kerjakan pekerjaan Tuhan. Semasa tua pun masih tetap melayani Tuhan. Kuat tetap melayani Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang ketiga ini adalah kerinduan dan apa yang saudara-saudara dan saya mau. Kita tunggu itu. Apa yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Poin yang ketiga adalah pastikanlah bahwa upahmu telah menanti engkau. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itulah kerinduan saudara dan saya. Ayat yang ke-34, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang saudara-saudara dan saya kerjakan hari-hari ini, apa yang saudara kerjakan selama masa hidupmu, nanti akan dapat bagian di tempat di surga nanti, saudaraku. Bagian di surga, kemuliaan Bapa akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Ayat ini menjelaskan bahwa mari hai saudara yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi saudaraku, apa yang saudara-saudara dan saya kerjakan hari-hari ini tidak sia-sia, saudara. Amin, saudara. Jangan, saya katakan sekali lagi, jangan pernah mundur dari imanmu. Jangan pernah mundur dari percayamu sama Yesus. Jangan mundur dari apa yang selama ini engkau telah salibmu yang selama ini engkau pikul. Jangan engkau lepaskan, jangan engkau buang, saudara. Kenapa? Itu yang nanti akan nantimu di surga nanti. Jangan pernah kecewakan Tuhan, saudara. Ada banyak orang yang lari tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena sakitnya nggak sembuh, karena doanya nggak dijawab-jawab. Kenapa? Beralih ke
kepercayaan, saudara. Mungkin karena doanya nggak dijawab-jawab. Sudah, saya tinggal itu. Jangan, saudaraku. Hari ini yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, siapkan dirimu, nerima kekal, mahkota dari surga, saudara. Kenikmatan dunia hanya sementara. Orang tawarkan sesuatu bagi saudara dan saya. Saya mau katakan untuk anak muda. Dari mimbar ini, saya katakan, hai, bangun hubungan, percayalah, pacaran, bangun hubungan dengan orang yang seiman. Nanti kalau bukan orang seiman, nanti sulit, pusing kamu sendiri. Tapi percayalah, yakinlah Tuhan akan memberikan pasangan iman sesuai dengan apa yang engkau mau, apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya apa, saudaraku? Tuhan mau hari-hari ini supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya apa, kerinduan hati Tuhan. Kita mau melakukan semuanya karena Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat kemuliaan. Rasul Paulus katakan bahwa aku melihat yang jauh, aku yang melihat yang tidak kelihatan. Artinya apa? Dia tahu bahwa nanti masa hidup ini akan selesai, kita akan berakhir, saudaraku. Tetapi surga kekal, kekekalan nanti, kehidupan nanti yang kedua akan menanti saudara dan saya dalam kekekalan. Amin, saudaraku. 3 poin yang saya bagikan hari ini. Siapkan dirimu, yang pertama, layanilah Tuhan selagi masih ada waktu, masih siang. Yang kedua, bahwa apa yang saudara dan saya tabur, itu yang akan kita tuai. Dan yang ketiga, pastikanlah bahwa upahmu telah menantimu di sana. Amin. Untuk firman Tuhan, tetap kuat iring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, iman percaya kami. Pagi ini kami pertaruhkan. Kami percaya Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami tetap percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai Tuhan panggil kami, kami tetap setia mengiringmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, iman sungguh kepada mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Mereka tetap kuat dalam Tuhan. Iman mereka tidak goyah, walaupun mereka mengalami penderitaan, walaupun mereka mengalami sakit penyakit. Mereka tetap percaya, iman mereka tetap berharap pada Tuhan. Allah yang adalah satu-satunya Tuhan yang Juru Selamat, sanggup menolong, sanggup membela, sanggup percaya. Sekarang kami tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga dan jemaat keluarga GBCC hari ini, besok sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Gereja. Ucapan terima kasih bagi setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia, pembangunan dan lain-lain, dapat menyalurkan ke rekening GBI ICC. Ada kas umum, kas diakonia, dan kas pembangunan. Keuangan dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama 1 minggu ke depan. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan mengikuti setiap ibadah online yang ada. Dan seluruh jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup ICC Ministry. Setiap pelayan Tuhan agar memperhatikan. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membaca visi dan misi GBI Immanuel Community Care. Visi: menjadi murid Kristus sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.